Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, nama Nabi Daud alaihi salam tersebar dalam 9 surat, 6 Makkiyah dan 3 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Shad 5 kali. Nabi Daud alaihi salam sendiri merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Garis keturunan itu diperoleh dari Nabi Ishak alaihi salam yang merupakan anak keduanya. Nama Nabi Daud alaihi salam juga dikenal sebagai David dalam agama Nasrani serta Yahudi. Bila kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal sebagai nabi yang memiliki hati terlembut. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam adalah pria sabar dan tampan. Maka Nabi Daud alaihi salam adalah nabi yang dikenal sebagai sosok penakluk dan juga pemberani. Allah Ta'ala berfirman, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Ayat ini menceritakan satu episode dari perjalanan dakwah Nabi Daud alaihi salam tatkala beliau ikut berperang bersama Bani Israel yang dipimpin oleh Talut dan dapat mengalahkan Jalut. Setelah Raja Talut meninggal, Daud diangkat menggantikannya. Kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Selain pemberani telah mengalahkan Raja Jalut, Daud alaihi salam juga memiliki kelebihan, yakni memiliki suara merdu. Berikut ini ulasan suara merdu Nabi Daud alaihi salam. Gunung dan burung ikut bertasbih. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Semua makhluk bertasbih. Sahabat Buya Milenial, mungkin selama ini sebagian kita mengira yang bertasbih kepada Allah adalah manusia saja. Tentu saja hal ini keliru, karena banyak ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa alam semesta bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak mengerti tasbih mereka. Allah Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Daud alaihi salam memiliki suara merdu yang mampu menggetarkan hati manusia, menundukkan gunung-gunung, serta memerintahkannya untuk bertasbih mengikuti Daud alaihi salam pada pagi dan senja hari. Alangkah indahnya suara Nabi Daud yang jernih terdengar dengan indah saat mengalunkan ayat-ayat suci. Alunan suaranya membelah keheningan alam sehingga terdengar begitu menyentuh dan menenteramkan. Kemerduan suara Daud alaihi salam juga dikenal mampu membuat burung-burung berkumpul di dekatnya, serta binatang liar terlena saat mendengarnya bertasbih. Bahkan burung-burung itu pun turut bertasbih mengikuti Daud secara berulang-ulang. Dan sampai saat ini bila ada orang yang mampu bertasbih dengan suara indah, maka dia akan dijuluki memiliki suara Nabi Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masingnya amat taat kepada Allah. Quran Surah Shad ayat 18-19. Allah Ta'ala memberikan keterangan perihal benda mati yang juga bertasbih, seperti gunung-gunung. Gunung-gunung tersebut diperintahkan Allah untuk bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman,
Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Quran Surah Saba ayat 10. Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan semua makhluk Allah itu bertasbih, baik yang di langit maupun di bumi, baik yang hidup ataupun mati. Semua alam bertasbih memuji Allah tanpa terkecuali. Bertasbih dengan caranya masing-masing. Pada saat Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur dengan suaranya yang menggetarkan makhluk, tentu kita membayangkan bagaimana cara mereka bertasbih. Al-Auza'i meriwayatkan dari Abdullah bin Amir, ia berkata, Daud diberikan suara yang indah yang tidak pernah diberikan oleh satu orang pun selain dia. Bahkan burung-burung dan hewan buas selalu mengelilinginya, hingga rela mati kehausan dan kelaparan. Bahkan sungai-sungai pun berhenti mengalir. Ibnu Katsir menjelaskan pengertian tasbih, bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi turut menyucikan Allah, mengagungkan, memuliakan, dan membesarkannya. Mengenai cara bertasbihnya makhluk, Al-Maraghi memberikan keterangan bahwa mereka bertasbih dengan cara masing-masing. Jika makhluk tersebut mempunyai akal seperti manusia, maka cara tasbihnya adalah dengan beribadah, seperti menyebut asma Allah dengan lisannya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah pun memberikan tuntunan mengenai amalan tasbih untuk umatnya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya dihapuskan, meskipun seperti buih di lautan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Al-Suyuti dalam tafsir Jalalain memberikan penjelasan bahwa seluruh tasbih dan salatnya makhluk dengan caranya masing-masing, sedang Allah yang mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam tafsir Al-Misbah menambahkan penjelasan bahwa bertasbihnya makhluk adalah dengan menjalankan tugasnya sebagaimana fitrahnya masing-masing. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW ketika beliau melarang umatnya untuk membunuh seekor katak. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, suara katak adalah tasbihnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat Buya Milenial, demikian penjelasan burung-burung dan gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Kebesaran Allah memang tidak akan berkurang meskipun manusia tidak mengagungkannya, bahkan jikapun manusia tidak menyembahnya. Namun tujuan bertasbih adalah untuk manusia itu sendiri. Manusia yang hakikatnya adalah seorang hamba, maka selayaknya ia mengagungkan nama Allah dan menyucikannya. Menyucikan dan mengagungkannya adalah wujud amal seorang hamba yang soleh, karena ia tunduk dan taat kepada sang penciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.